Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam sebuah perkumpulan yang baik, dalam sebuah aktivitas yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hadir ke sini sama-sama untuk belajar dan mendalami tentang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesini kita juga dalam rangka memakmurkan salah satu rumah Allah. Dan juga kita kesini bersama-sama dalam rangka saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan juga kita hadir ke sini berupaya dalam rangka berkumpul bersama orang-orang yang sholeh, dan juga dalam rangka merajut memperkuat ukhuwah di antara kita semuanya. Maka niat-niat yang baik hendaknya kita setting untuk selalu hadir dalam setiap aktivitas ibadah kita, agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Maka di satu waktu dan di satu tempat, di satu kegiatan, namun beberapa niat baik tentunya akan menghasilkan pahala yang lebih banyak lagi. Yang sulit bagi kita itu adalah menghadirkan niat-niat itu secara istiqomah. Beberapa pertemuan mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa salah satu upaya menaikkan level pahala dengan waktu yang terbatas yang kita miliki, salah satunya adalah dengan multi niat. Satu amalan tapi beberapa niat. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, yang sulit itu adalah istiqomahnya. Seringkali kalau kita ngaji, niatnya yang ngaji saja. Maka hadirkan niat-niat yang lain, dan ini butuh istiqomah. Kalau kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal 5 tahun lagi di dunia ini, dengan waktu yang sedikit kita ingin efektif. Waktunya sedikit, dapat pahalanya banyak. Salah satunya adalah dengan menghadirkan niat-niat yang baik untuk satu amalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita hadir ke sini niatnya thalabul ilm, niatnya memakmurkan masjid, niatnya berkumpul dengan orang soleh, niatnya memperkuat ukhuwah, niatnya saling nasihat menasehati, dan terus niat-niat yang lain kita hadirkan, sehingga tempatnya sama, waktunya sama, model kegiatannya sama, duduk mendengar, tapi pahalanya setiap orang berbeda. Salah satunya tergantung dari sedikit banyaknya niat-niat sholihah, niat-niat yang baik di antara kita. Nah, ini yang kita perlukan Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu istiqomah. Setiap amal soleh hadirkan beberapa niat, semakin banyak niatnya semakin bagus. Selama tidak ada niat yang berorientasi kepada dunia, niatnya untuk akhirat, niatnya untuk ibadah. Adapun tercampur dengan niat, misalkan niat untuk ujub, niat untuk takabur,
niat untuk ria dan sebagainya, tentu hal ini yang akan merusak ibadah kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Kita sudah masuk pada pembahasan tentang penyimpangan dari kelompok-kelompok Islam. Jika pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas tentang agama-agama yang menyimpang di luar Islam, maka selanjutnya lebih spesifik, lebih khusus lagi, Ibnul Jauzi membahas tentang beberapa sekte-sekte, firqah-firqah sesat di dalam tubuh Islam. Dan kelompok pertama yang menyimpang dari garis sunnah Rasulullah SAW adalah orang-orang Khawarij. Pembahasan tentang mereka cukup panjang, namun saya mencoba berusaha untuk merangkum dan mempersingkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya cikal bakal Khawarij itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti yang sudah kita bahas tentang kisahnya Dzul Khuwaisirah yang memprotes kebijakan Rasulullah SAW. Bukan berarti kita tidak boleh meluruskan, tidak boleh mengkritik. Tapi dalam kasus tersebut, yang pertama yang dikritik adalah Rasulullah yang maksum. Kita bedakan antara ini Rasulullah, ini pemimpin yang lain. Yang kedua, cara mengkritiknya yang begitu keras, bahkan merendahkan Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, berlaku adillah Anda. Artinya menganggap Rasulullah tidak adil. Maka Rasulullah menjelaskan, kalau aku tidak mampu berbuat adil, siapa yang akan mampu melakukannya? Aku orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau tidak bisa adil, apalagi orang di bawahku. Hampir saja orang tersebut dibunuh oleh sahabat Umar, hanya Rasulullah melarangnya. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya dari keturunan dia akan muncul satu kelompok, satu kaum di mana mereka membaca Al-Quran tapi hanya sampai di tenggorokan saja. Mereka adalah kaum yang pandai baca Quran, banyak di antara mereka yang hafid. Mereka adalah para hufal, para penghafal Quran. Tapi pemahaman kepada Al-Quran, kepada hadisnya sangat dangkal. Mereka juga adalah ahli ibadah. Mereka rajin puasa, mereka rajin sholat. Tapi dia atau mereka menyimpang dari sisi akidah. Jadi tidak boleh kita terpesona hanya dengan tampilan luarnya. Wah, orang ini ahli ibadah, orang ini hafal Quran. Kita harus cek akidahnya seperti apa, keyakinannya bagaimana, apakah menyimpang atau tidak. Maka cikal bakal Khawarij itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun kemunculannya dalam arti kemunculan yang signifikan, yang besar, para ulama memang ada sedikit perbedaan pendapat kapan mulainya. Sebagian mengatakan, ahli sejarah, bahwa munculnya di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Sebagian lagi berpendapat di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya udah undilah, tidak jauh beda. Kita tahu dalam sejarah bahwa Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh para pendemo yang kurang lebih mendemo rumah kediaman beliau sebanyak 500 orang. Mereka menerobos masuk dan mereka membunuh di tempat. Bahkan sampai darah beliau nyiprat di Al-Quran yang sedang beliau baca. Dan sebagian orang, oh ini ada Quran itu ada warnanya merah, itu dulu bekasnya cipratan darahnya Khalifah Utsman, yaitu tulisan wal yatalattof dalam surat Al-Kahfi. Padahal itu dikasih merah bukan karena sejarahnya kena cipratan darah, karena waktu beliau dibunuh itu sedang membaca surat Al-Baqarah.
lupa surat Al-Baqarah ayat berapa, tapi bukan surat Al-Kahfi. Merah itu tanda bahwa itu adalah pertengahannya Al-Quran. Jadi tengah-tengahnya Al-Quran ada di surat Al-Kahfi, surat 18. Maka dikasih tanda wal ya alat of di huruf tebal besar, ada yang dikasih merah. Bukan di situ. Beliau sedang membaca surat Al-Baqarah, kemudian beliau dibunuh. Maka kekacauan bermula dari situ. Karena sebagian kaum muslimin menuntut kepada Khalifah Ali yang merupakan khalifah penerus setelah Khalifah Utsman. Mereka menuntut kepada Khalifah Ali untuk mengeksekusi, menghukum qisas para pembunuh Utsman bin Affan. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya terjadi perang Jamal yang sudah kita bahas, di mana sebenarnya kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin tidak berencana berperang, hanya datang menghadap Khalifah Ali dipimpin oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Bayangkan, yang memimpin saja 2 sahabat yang dijamin surga di antara 10 sahabat. Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Bahkan Zubair bin Awam digelari sebagai hawarinya Rasulullah SAW. Kalau sekarang hawari itu semacam bodyguard, pengawal setia yang mendampingi, menjaga Rasulullah SAW. Dan dalam rombongan itu ada istri Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak niat perang, bahkan beliau seorang wanita ikut, hanya menghadap Khalifah Ali, kemudian menyampaikan aspirasi untuk meminta Khalifah Ali segera mengeksekusi, menghukum qisas para pembunuh Khalifah Utsman. Dan Khalifah Ali menyanggupi, ya, saya minta waktu karena yang bunuh bukan 1 orang. Saya butuh membentuk dulu tim investigasi. Tidak bisa semuanya 500 orang ditangkap, dipisah semuanya, harus dicek, harus diteliti yang mana yang membunuh, itu yang akan dihukum. Maka minta waktu. Maka rombongan ini dengan puas pulang menuju Madinah. Baru dalam perjalanan di waktu pagi tiba-tiba ada serombongan orang yang menyerang dan mengaku diperintah oleh Khalifah Ali. Kemudian mereka tidak terima, balik lagi menuju semacam kalau sekarang rumah dinas begitu ya, menuju Khalifah Ali, yang juga Khalifah Ali memang ada para pendukungnya, sehingga di luar kendali akhirnya terjadilah pembunuhan dalam arti peperangan yang tidak disengaja dan juga tidak direncanakan. Setelah perang itu selesai dan banyak sahabat yang terbunuh, lalu muncul masalah baru, yaitu Gubernur Syam Muawiyah. Beliau berijtihad. Saya punya pendapat, saya dan rakyat Syam tidak akan membaiat Khalifah Ali sebagai khalifah sebelum mengeksekusi para pembunuh Khalifah Utsman. Kata Ali bin Abi Thalib, saya juga punya ijtihad. Kamu baiat dulu bersama rakyat Syam, baru nanti saya urus. Ada perbedaan pendapat, sehingga para sahabat pecah menjadi 3 kubu. Yang satu pro Ali bin Abi Thalib, yang satu pro Muawiyah, yang satunya abstain, tidak ikut-ikutan, non-blok. Maka sebenarnya nanti cikal bakal istilah Syiah itu muncul saat itu, karena artinya Syiah Ali adalah para pendukung Ali, yang sebenarnya dulu adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka para sahabat Nabi SAW. Akhirnya nama itu diambil oleh orang-orang Syiah yang menyimpang nanti di kemudian hari. Tapi sekte pertama yang muncul adalah Khawarij. Nah, akhirnya karena terjadinya perbedaan ini dan juga tidak ada rencana berperang, tapi akhirnya terjadilah berkecamuklah perang sipil yang sangat besar, sampai sejarah mencatat kurang lebih korbannya 70.000, dan itu sebagian besarnya para sahabat Nabi SAW. Ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, maka di antara mereka ada yang menusuk mushaf Al-Quran dengan tombak, diangkat tinggi. Artinya, bahasa kitanya ada, kita nyerah, berhenti. Kalau sekarang mengangkat bendera putih, karena sudah terdesak, akhirnya Quran diangkat tinggi-tinggi menunjukkan kita damai. Berhentilah perang itu. Kemudian
dua kubu ini masing-masing mengangkat hakim atau wakil gitu. Kubunya Ali bin Abi Thalib mengangkat, menunjuk yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan kubunya Muawiyah memilih seorang diplomat ulung terkenal dalam sejarah, ahli negosiasi, seorang negosiator, yaitu gubernur Mesir, yaitu sahabat Amr bin As. Maka diadakanlah dialog yang diwakili oleh kedua orang tersebut. Dua kubu diwakili hanya dua orang. Maka pasukan Ali bin Abi Thalib saat bergerak pulang, maka ada kurang lebih 12.000 personil yang membelot. Mereka tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka inginkan perang sampai selesai, habis sampai ke akar-akarnya begitu. Jadi asalnya orang-orang Khawarij adalah pasukannya Ali bin Abi Thalib, pendukungnya Ali bin Abi Thalib, namun kecewa dengan keputusan itu lalu memisahkan diri. Mereka bermarkas di daerah Haruro, di dekat daerah Irak, ya, dekat dengan Kufah. Ya. Mereka membuat markas, tinggal di sana. Dan pada awalnya mereka berdiri sendiri, memisahkan begitu saja. Namun setelah itu ada sebagian yang bertaubat, ya, kurang lebih separuhnya, kurang lebih 6.000 bergabung lagi dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, yang tersisa 6.000. Dan yang 6.000 ini mereka kemana-mana mengkampanyekan, mendengung-dengungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, memutuskan menghentikan perang, kemudian mengangkat dua wakil tadi, menurut mereka itu sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Nanti akan ada dialog antara Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij. Tidak bunyi, tes. Baik, mungkin masih terdengar suaranya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pada awalnya mereka bermarkas di daerah Haruro, memisahkan diri. Namun lambat laun ada pemahaman baru, ya, yang mereka munculkan, bahwa siapapun yang tidak bergabung dengan mereka di daerah Haruro, mereka adalah kafir. Siapapun yang tidak sejalan dengan mereka, bergabung dengan Khawarij, bergabung di daerah Haruro, mereka dianggap musuh dan dianggap kafir, siapapun dia. Bahkan pada akhirnya nanti ada pembunuhan, yaitu seorang sahabat dengan istrinya yang sedang mengandung, bahkan sampai dibelah perutnya kemudian dibuang ke sungai. Ini yang tindakan yang ekstrim yang akhirnya menyebabkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib melakukan tindakan tegas. Namun sebelum tindakan itu ada satu kejadian di mana sahabat Ibnu Abbas meminta izin kepada Khalifah Ali untuk berdialog dengan mereka. Dalam kitab Tablis Iblis ini dijelaskan secara detail kisah tersebut. Ini ada sebuah riwayat tentang Abdullah bin Abbas yang meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib menemui orang-orang Khawarij yang ada di Haruro. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Setelah sebagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib membelot, memisahkan diri, makanya diistilahkan Khawarij, dari kata kharaja, artinya keluar dari barisan. Awalnya hanya kecewa,
pasukan yang sakit hati, begitu kecewa, memisahkan diri. Artinya tidak langsung muncul akidah baru, tidak. Awalnya kecewa. Mereka punya beberapa pandangan yang berseberangan dengan yang diputuskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan kata lain, sebenarnya mereka pada intinya orang-orang yang tidak taat komando, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Islam waktu itu yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun akhirnya berkembang, mereka mempromosikan pemahaman mereka seolah-olah mereka adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Jadi yang mereka yakini itu bukan berarti tanpa dalil. Mereka mendengung-dengungkan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang paling populer adalah surat Al-An'am ayat 57. Ini yang selalu mereka dengungkan. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang mengangkat hakim memutuskan hukum dengan dua orang ini itu sudah tidak sesuai dengan hukum Islam. Harusnya yang memutuskan Allah, bukan dua orang itu. Ini yang menjadi akar permasalahannya pertama. Maka Abdullah bin Abbas, beliau adalah ahli tafsir nomor 1. Beliau orang yang sangat paham, bahkan paling paham tentang Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Beliau meminta izin kepada Khalifah Ali untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Maka Khalifah Ali di awalnya tidak mengizinkan. Beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas, saya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Mereka itu orang yang gampang sekali mengkafirkan dan menumpahkan darah kaum muslimin. Saya khawatir mereka akan membunuh Anda. Namun Abdullah bin Abbas meyakinkan, insya Allah tidak. Izinkan saya menemui mereka, saya akan ngajak ngobrol mereka, akan dialog dengan mereka. Maka setelah diizinkan, beliau mandi, kemudian memakai baju yang terbaik, memakai wangi-wangian, dan akhirnya berangkat menuju perkampungan orang-orang Khawarij yang ada di Haruro. Falamma kana data yaumin ataitu qabla salati zuhur. Jadi kejadiannya sebelum sholat zuhur izin kepada Khalifah Ali, ya, kemudian meminta agar sholatnya ditunda sebentar. Saya ingin ketemu mereka dulu. Masuklah sahabat Abdullah bin Abbas ke perkampungan mereka, dan Abdullah bin Abbas menjadi saksi bahwa mereka dari sisi penampilan adalah orang-orang yang ahli ibadah. Kata Abdullah bin Abbas, saya melihat wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang penuh debu dan pucat karena banyaknya sholat malam mereka, dan juga mereka banyak berpuasa, dan juga mereka banyak yang hafid, yang hafal 30 juz Al-Quran. Mereka ahli ibadah, mereka para penghafal Quran. Akhirnya setelah mereka berkumpul dan tokoh-tokoh mereka memulai dialog dengan sahabat Abdullah bin Abbas, yang pertama dikritisi oleh mereka adalah pakaian dari Abdullah bin Abbas. Mereka mengatakan, oh pakaiannya bagus. Maka Abdullah bin Abbas pun menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dulu ketika menemui utusan-utusan, ada pertemuan-pertemuan, beliau akan memilih pakaian terbaik beliau. Itu yang beliau lakukan. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, apa yang mendasari kalian itu menyimpang atau tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain, membelot dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Apa alasan kalian? Saya datang ke sini sebagai wakil dari sahabat Muhajirin dan Ansor. Saya datang ke sini sebagai perwakilan dari sahabat Muhajirin dan Ansor. Wa alaihim nazal al-Quran wa laisa fikum minhum ahad. Saya ke sini mewakili para sahabat Muhajirin dan Ansor, di mana Al-Quran turun kepada mereka. Mereka yang menyaksikan Al-Quran turun.
Sedangkan tidak ada seorang pun dari kalian yang 6.000 ini satu pun dari mereka. Tidak ada dari kalangan sahabat Muhajirin maupun Ansor. Wa hum a'lamu bi ta'wilihi, dan mereka para sahabat Muhajirin dan Ansor itu adalah orang-orang yang paling paham tentang takwil, maksudnya tafsir Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib, ada yang mendukung Muawiyah. Mereka sahabat-sahabat juga. Sahabat Ali berijtihad, Muawiyah juga berijtihad. Dan sebagian sahabat tidak mendukung, tapi bukan berarti menyalahkan. Sedangkan orang-orang Khawarij sekalian tidak mendukung Ali, tidak mendukung Muawiyah, tapi justru menyalahkan dan melepaskan ketaatan kepadanya. Jadi ada perbedaan. Kalau para sahabat yang diam, tapi bukan berarti membelot, hanya tidak ngeblok aja. Mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, taat kepadanya, namun tidak memilih salah satu kubu. Itu para sahabat sebagian. Sedangkan orang Khawarij, mereka tidak terima, protes. Nah, pada awalnya protes, tapi endingnya adalah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah, lalu mengkafirkan dua delegasinya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin As. Awalnya 4. Setelah itu karena para sahabat ada di dua kubu itu, maka semua sahabat yang mendukung Ali maupun Muawiyah semuanya dikafirkan. Maka ada 3 alasan yang diajukan oleh mereka kepada Abdullah bin Abbas. Qalu salasa, ada 3 hal yang menjadi landasan kami kenapa kami tidak setuju dan menyimpang atau membelot dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Qultu hatu, kata Ibnu Abbas, kalau begitu sampaikan argumen kalian. Qalu amma ihdahunna fa innahu hakkama ar-rijala fi amrillah wa qad qala 'azza wa jalla inil hukmu illa lillah. Fama sya'nur rijali wal hakimi ba'da qauli sallallahu alaihi wasallam, ba'da qaulillahi azza wa jalla. Kata mereka, ini alasan mereka. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, seluruh sekte-sekte yang menyimpang, sekali lagi bukan berarti tidak berdasar Quran dan hadis. Hanya kalau kita mengatakan saya berdasar Quran dan hadis, ini harus didetailkan. Quran hadis dengan pemahaman siapa? Bagaimana Rasul dulu para sahabat mempraktekannya? Karena orang-orang Khawarij, setiap yang mereka sampaikan itu berdalilkan Al-Quran dan hadis juga. Bahkan hadisnya sahih, bukan yang dhaif. Kata mereka, yang pertama, bukankah orang-orang itu harusnya berhukum dengan hukum Allah? Yang memutuskan harusnya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Harus diterapkan, yang memutuskan itu Allah, bukan 2 orang yang diangkat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang justru menyerahkan keputusan hukum kepada delegasi masing-masing? Ini sudah tidak benar, sudah menyimpang dari ayat Al-Quran tadi, kata mereka. Kata Ibnu Abbas, hadhihi wahidah wa madza. Oke, ini yang pertama. Yang kedua apa? Tidak dibantah dulu, biar semuanya dikeluarkan. Wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, fa innahu qatala wa qutila wa lam yasbi wa lam yaghnam fala in kanu mu'minin falima halana qitaluhum wa qatluhum wa lam yahilana sabiyuhum. Pertanyaan kedua yang mengganjal kami, kenapa kami tidak taat, menyimpang? Ya. Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah, tapi kenapa tidak menawan dan juga tidak mengambil ghanimah? Kalau memang Muawiyah dan pasukannya itu muslim, kenapa Ali bin Abi Thalib memeranginya? Kalau muslim kenapa diperangi? Kalau diperangi, kenapa nggak diambil ghanimahnya? Jadi nanggung, kata mereka gitu. Pertama, pertanyaan adalah kenapa kalau muslim kok diperangi? Kalau diperangi berarti tidak muslim, kalau tidak muslim berarti
boleh ditawan dan diambil hartanya. Ini penafsiran mereka yang kedua. Kata Ibnu Abbas, wa masalisah, apa yang ketiga? Qalu fa innahu maha an nafsihi amirul mu'minin. Fa innahu illam yakun amirul mu'minina fa innahu la amirul kafirin. Luar biasa. Waktu terjadinya arbitrase, jadi semacam tahkim, yaitu mengangkat hakim perwakilan dari dua kubu, Ali bin Abi Thalib menanggalkan label khalifahnya waktu itu sebagai orang biasa saja. Saya wakilkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan Muawiyah menunjuk Amr bin As dan menurunkan level Amirul Mukminin. Maksudnya Khalifah Ali, ini kan masih perseteruan, Muawiyah belum mengakui. Yaudahlah, dalam masalah dialog ini saya copot dulu jabatan khalifah saya. Nah, kata orang-orang Khawarij, kenapa dia menghapus label atau identitas sebagai khalifah? Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Langsung gitu. Dia mencopot gelar Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Nah, ini tiga hal yang mereka jadikan landasan. Qultu, kata Ibnu Abbas, hal indakum ghairu hadza? Oke, tiga, ada lagi enggak? Qalu kafana hadza, bagi kami cukup tiga alasan ini. Tiga alasan yang menyebabkan kami ini tidak sejalan. Kami menyimpang dan membelot, tidak bergabung. Kami tidak setuju dengan hal-hal tersebut. Nah, maka kata Ibnu Abbas, qultu lahum amma qaulukum. Saya persingkat saja. Kata Ibnu Abbas, adapun perkataan kalian tentang laki-laki yang memutuskan hukum, nantinya itu Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As berdialog, mewakili dua kubu. Akhirnya diputuskan waktu itu Khalifah Ali turun dari jabatan sebagai khalifah dan diganti oleh putra beliau Hasan bin Ali. Itu salah satu keputusannya. Nah, menurut mereka mengangkat dua orang ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka kata Ibnu Abbas, kalian pernah baca surat An-Nisa ayat 35? Kan banyak yang hafal Quran. Allah berfirman, fa in khiftum siqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadinya perselisihan antara suami dan istri, maka angkatlah satu hakim perwakilan dari keluarga laki-laki dan satu hakim dari keluarga perempuan. Jadi kalau ada percecokan suami istri, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum terjadinya perceraian, idealnya ada dialog dari dua kubu suami, kubu istri, masing-masing memilih wakil. Nah, kalau suami istri yang berdialog kan udah nggak ketemu, tukaran terus, ya. Walaupun di sidang tetap bertengkar, masing-masing punya ego, masing-masing punya pendapat, dan masing-masing merasa benar, masing-masing menyalahkan lawannya. Maka kalau suami istri ini tidak bisa akur lagi, bukan berarti harus diceraikan begitu saja. Dicoba cara lain, mengangkat wakil dari masing-masing. Makanya disebut hakam. Jadi si suami akan memilih dari keluarganya yang paling paham agama, yang paling bijak, sesepuhnya begitu. Yang istri juga gitu, memilih di antara keluarganya yang paling paham, yang paling senior, untuk bertemu dua orang itu berdialog tentang suami istri tadi enaknya gimana nih. Kayaknya percekcokan nggak bisa berhenti, masalahnya di mana ya. Dua orangnya dialog sampai hanya diputuskan lanjut atau cerai. Nah, kata Ibnu Abbas, hanya urusan, saya sampai kalimatnya saya ini agak keras ya, supaya mereka itu mikir. Wahai saudara-saudaraku, orang-orang Khawarij, kalau urusan, saya bahasanya memang agak beliau menjurus. Kalau urusan hubungan intim saja, masalah hubungan intim, Allah membolehkan ya mengangkat orang untuk mewakili, apalagi urusan besar, urusan kaum muslimin. Hanya urusan hubungan suami istri yang cekcok,
Allah membolehkan bahkan memerintahkan. Kalimatnya fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yang perintah siapa? Allah. Ini urusan kecil, rumah tangga hanya antara suami istri. Sedangkan ini urusan besar, masalah kaum muslimin, khalifah dengan pendukungnya yang sangat banyak, Muawiyah gubernur Syam dengan pendukungnya yang banyak. Ini jauh lebih besar dari urusan dua orang suami istri yang hanya masalah hubungan intim. Kalau suami istri saja boleh mengangkat hakim dan kedua ini yang memutuskan, apalagi urusan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang sangat besar. Dia mereka tidak bisa membantu. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ya, Khalifah Ali juga berperang dengan sebelumnya dengan ibunda Aisyah, kemudian juga dengan Thalhah bin Ubaidillah dan juga kubunya Zubair bin Awam. Kalian mengatakan kenapa tidak ada tawanan, kenapa tidak ada ghanimah? Ya. Fatan sabuna ummakum Aisyah, apakah kalian akan ridho kalau ibu kalian Aisyah itu jadi tawanan, jadi budak? Coba dipikir. Kalau memang diberlakukan ada tawanan dan juga ada ghanimah, apakah kalian akan rela ibu kalian, ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW jadi tawanan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Maka mereka mengatakan tidak akan rela. Kalau kalian mengatakan lain kultum laisat bi ummina, kalau kalian mengatakan bahwa ibunda Aisyah bukan ibu kami, laqad kharajtum minal Islam, kalian telah keluar dari Islam. Nah, kalau kalian mengatakan ibunda Aisyah itu ibu kalian dan ditawan, kalian sudah keluar dari Islam. Jadi coba perhatikan, kalau memang Ali bin Abi Thalib itu harus menawan, harus mengambil ghanimah, apakah kalian akan rela kalau ibunda Aisyah yang mana Allah memutuskan bahwa istri-istri Rasulullah adalah ummul mukminin, ibunya kaum muslimin, ibu kita. Apakah kalian akan rela kalau ibunda kita ini ditawan? Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mencopot label Amirul Mukminin saat terjadi perundingan itu. Apakah kalian lupa bahwa ketika terjadi perdamaian atau perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah mencopot gelar kerasulan? Lebih tinggi mana? Rasul dengan khalifah. Rasul saja demi sebuah perdamaian, maka beliau mencopot label Rasulullah. Itu level yang Allah berikan dan kita mengakui beliau adalah utusan Allah. Beliau copot. Ketika perjanjian Hudaibiyah, itu Rasulullah dan para sahabat ingin melaksanakan umroh dan haji, namun dilarang orang-orang musyrikin. Kemudian Rasulullah berdialog dengan mereka. Ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah, yang salah satu isinya adalah akan adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian tahun depan baru dibolehkan haji dan umroh. Ketika Ali bin Abi Thalib menulis nama Muhammad Rasulullah, mereka menolak. Kalau ditulis Rasulullah utusan Allah, kenapa kami harus berdialog? Kami tidak mengakuinya. Kata Rasulullah, dihapus. Label Rasulullah dihapus, hanya diganti Muhammad bin Abdullah. Maka kata Ibnu Abbas, Khalifah Ali hanya mencopot label khalifah, sedangkan dulu Rasulullah pernah mencopot label sebagai utusan Allah. Lebih besar mana? Dan itu Rasulullah lakukan. Nah, akhirnya 3 poin itu mereka tidak bisa menjawab, dan akhirnya separuh dari mereka, ada satu riwayat mengatakan 4.000 dari mereka akhirnya taubat, keluar dari daerah Harura, bergabung dengan Khalifah Ali dan kaum muslimin yang lain, kembali menjadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sisanya yang militan dalam versi mereka kurang lebih 2.000 orang. Mereka tetap kekeh dengan pendapat mereka bahwa mereka meyakini selain mereka itu berhukum dengan selain hukum Allah. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka, bahkan sekedar melakukan dosa besar, bukan meremehkan dosanya,
Menurut mereka pelaku dosa besar dihukumi kafir dan kekal di dalam neraka. Apakah mereka pakai dalil? Pakai, Bapak Ibu. Mereka mengatakan, bukankah Rasulullah telah bersabda, la yazni zani hina zina wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina saraqah wa huwa mu'min. Orang yang beriman itu tidak akan berzina. Seorang pezina tidak akan berzina kalau dia mukmin. Seorang pencuri pun tidak akan mencuri kalau dia mukmin. Kalau dia berzina dan mencuri berarti bukan mukmin. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Jadi siapapun yang tidak bergabung dengan mereka dikafirkan, termasuk yang melakukan dosa besar, mereka juga kafir, yang mengeluarkan mereka dari Islam. Sampai pada akhirnya mereka melakukan penentangan yang lebih keras dengan adanya pembunuhan kepada para sahabat Nabi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan agar mereka dibasmi. Akhirnya terjadilah perang Haruro yang menghabiskan mereka sampai ke akar-akarnya. Namun tentunya secara akidah tidak hilang begitu saja. Di zaman Khalifah Ali memang orang-orangnya dihabisi dalam peristiwa perang Haruro. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti akan ada orang-orang yang di atas kebenaran, di antara dua kubu, salah satu kubu di atas kebenaran, yaitu yang membunuh Dzu Sadiyah. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi, ada dua kubu yang berbeda pendapat, maka kubu yang di atas kebenaran mereka adalah yang membunuh Dzu Sadiyah. Dzu Sadiyah, Dzu itu pemilik, Sadiyah nun sayung ya, kalau ini bahasanya agak vulgar. Sadiyah itu buah dadanya perempuan, bahasa Arabnya Sadiyun. Jadi ada seorang laki-laki yang dadanya itu seperti perempuan, ya agak membesar begitu seperti perempuan. Rasulullah pernah bersabda, suatu hari nanti ada dua kubu yang berseteru di antara kaum muslimin, dan yang membunuh Dzu Sadiyah adalah salah satu di antara dua kubu tadi yang di atas kebenaran. Maka saat terjadi perang Haruro ini, Khalifah Ali memerintahkan, cari di antara mayat-mayatnya orang Khawarij, adakah Dzu Sadiyah? Dicari oleh para sahabat, ternyata ada ketemu. Terbunuh dalam peristiwa tersebut seorang yang digelari Dzu Sadiyah. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingat sabda Rasulullah SAW, para pembunuhnya Dzu Sadiyah adalah kubu yang di atas kebenaran. Ini artinya kubu Ali bin Abi Thalib berijtihad, kubu Muawiyah juga berijtihad dengan ijtihad yang berbeda. Kubu Ali bin Abi Thalib berijtihad, Muawiyah dan rakyat Syam harus baiat dulu, baru nanti pembunuh Utsman akan diurus. Itu adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan para pengikut beliau. Sedangkan Muawiyah berijtihad, dikisos dulu itu pembunuh Utsman, baru kami baiat. Kami juga berijtihad. Maka dengan kejadian perang Haruro ini, Ali bin Abi Thalib sujud syukur. Karena beliau ingat sabda Rasulullah, dua pendapat, dua kubu yang berseteru itu, yang di atas kebenaran adalah yang membunuh Dzu Sadiyah, dan pasukan Ali bin Abi Thalib yang telah membunuh Dzu Sadiyah. Nah, maka kita bisa melihat perbedaannya. Perangnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa perang Jamal, perang Unta. Beliau ketika menemukan jenazah Zubair bin Awam, membalikan tubuhnya, mengambil pedangnya, mencium keningnya Zubair bin Awam, kemudian mencium pedangnya dan mengatakan, demi Allah, pedang inilah yang dulu digunakan oleh Zubair bin Awam membela Rasulullah SAW. Lalu beliau menangis sejadi-jadinya dengan kejadian tersebut. Berbeda ketika memerangi Khawarij, Ali bin Abi Thalib sujud syukur, bukan menangis tapi sujud syukur. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian tadi kita bisa menarik satu kesimpulan, ada gambaran bahwa orang-orang Khawarij adalah kelompok pertama yang menyimpang, di mana akidah utama mereka adalah akidah takfir.
gampang mengkafirkan muslim yang lain yang tidak sepaham dengan dia. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, mereka punya akidah, keyakinan bahwa pelaku-pelaku dosa besar mereka adalah orang-orang kafir dan kekal di dalam neraka. Jadi kalau kita melihat akidahnya Khawarij ini nantinya akan bertolak belakang dengan akidahnya Murji'ah yang kebalikannya. Jadi kalau Khawarij ini ekstrim dalam menghukumi, sedangkan Murji'ah ini lembek, serba boleh atau melonggarkan para pelaku dosa. Nanti akan kita bahas pada poin yang pembahasan Murji'ah pada sesi berikutnya insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, walaupun orang-orang Khawarij sudah dibunuh di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, tapi akidahnya, keyakinannya sampai hari ini masih ada. Walaupun tidak 100% secara penuh, ini Khawarij murni, tidak. Bisa jadi ada kelompok-kelompok pada hari ini yang mengadopsi sebagian keyakinan dari. Ada enggak Bapak Ibu kelompok yang suka mengkafirkan muslim yang lain? Ada ya? Ada. Apa hadis Surya mana ini? Tidak hadir. Pengalaman. Pokoknya bukan kelompoknya berarti tidak akan masuk surga, kafir. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam masalah mengkafirkan orang, mengkafirkan kelompok ini jangan sembarangan. Siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin kafir, maka salah satunya pasti kafir. Siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin kafir, pasti salah satunya kafir. Kalau nggak yang dituduh, yang nuduh. Jadi hati-hati. Tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Apalagi kalau itu orang per orang, kelompok per kelompok, jangan mudah-mudah mengkafirkan. Kalau mengkafirkan perbuatan, dan itu ada dalilnya, boleh. Orang misalkan sujud kepada matahari, nah perbuatan. Siapa saja yang sujud kepada matahari, maka dia kafir, boleh. Orang yang menyembah kuburan, kafir, boleh. Musyrik, perbuatannya. Tapi kalau si fulan kafir, si fulan musyrik, ini tidak bisa serampangan. Kalau ingin memvonis si A, si B, si C, kelompok A, kelompok B, kelompok C, maka ada tahapan-tahapan yang cukup panjang untuk memvonis orang atau kelompok itu kafir. Karena orang melakukan perbuatan yang nyata sekalipun kufur, kita belum tahu motifnya apa. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia diancam, dipaksa? Ya, atau motif-motif yang lainnya. Tidak bisa serampangan. Yang kita hukumi adalah perbuatannya. Maka kalau ada orang mungkin penceramah atau ustadz mengatakan siapa yang melakukan ini kafir, siapa yang melakukan ini musyrik, jangan dulu emosi, mungkin suka mengkafir-kafirkan. Yang dikafirkan perbuatan. Ada dalilnya. Karena bentuk kekafiran itu banyak jenisnya. Ada yang namanya kufur kufur istihza. Kufur istihza itu orang yang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, kafir perbuatan itu. Tapi kalau orangnya bagaimana? Si A kafir, ya tunggu dulu, dia menghina Allah itu mungkin gila. Dicek dulu, gila apa tidak? Apakah dia tidak tahu? Apakah dia dipaksa orang, diancam bunuh? Kalau sudah iqamatul hujjah dijelaskan kepada dia orangnya normal, sudah dikasih tahu, mas yang sampai lakukan ini adalah bentuk kekufuran, ini dalilnya, ayatnya, ini hadisnya, tidak boleh. Dia tetap ngeyel, bisa kita katakan kamu ini kafir. Tapi kalau belum tahapan itu, jangan gampang-gampang mengkafirkan. Kalau mengkafirkan perbuatan, boleh dengan tentunya ada dalilnya. Seperti tadi kufur istihza. Istihza apa? Istihza ini adalah menghina. Ada orang menghina, maka kita hukumi kafir perbuatannya, menghina. Termasuk juga kufur nifaq. Sebenarnya munafik itu adalah bentuk kekufuran, hanya saja dia sembunyikan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Walaupun orang-orang Khawarij yang mungkin berakidah Khawarij secara murni sudah dibasmi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, tetapi hari ini secara fikrah, secara manhaj, secara akidahnya sampai hari ini masih ada orang-orang yang berakidah gampang sekali mengkafir-kafirkan Muslim yang lainnya. Bagaimana dengan tindakan terorisme yang sering sekali diidentikan itu orang-orang Khawarij? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam sejarahnya Khawarij adalah mereka yang paling banyak melakukan teror, pembunuhan kepada kaum muslimin. Pada hari ini ya, kasus terorisme yang mencuat, maka yang pertama bisa jadi memang itu berakar dari akidahnya Khawarij, yang pertama. Yang kedua, ada juga tindakan-tindakan terorisme itu yang hanya settingan. Ya, kita memang tidak bisa membedakan, sulit. Tapi pada intinya Islam menentang perbuatan itu. Settingan bagaimana? Ini salah satu proyek besarnya Amerika merusak nama baik Islam dengan isu terorisme. Yang mempopulerkan global war for terrorism itu Amerika. Perang global melawan terorisme. Siapa terorisnya? Islam, kaum muslimin. Itu settingannya supaya dunia membenci Islam, bahwa orang Islam itu adalah orang-orang yang suka menteror. Maka orang-orang yang melakukan tindakan terorisme pada hari ini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang akidahnya akidah Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang kedua itu bisa jadi settingan untuk membuat image kaum muslimin dan Islam jelek di mata dunia. Dan pada hari ini mereda, ya alhamdulillahnya mereda, tidak seheboh waktu pasca runtuhnya gedung WTC gitu ya. Ya, tahun berapa itu? 11 September 2001 ya. 11 September 2001. Yang sampai hari ini juga tidak jelas itu pelakunya siapa. Pada hari nahas tersebut karyawannya sebanyak 4.000 itu libur cuti dan semuanya beragama Yahudi. Apakah ini sebuah kebetulan? Saat terjadi runtuhnya gedung itu, orang-orang Yahudi yang 4.000 orang itu libur cuti semua, aman jadi. Ketika terjadi runtuhnya gedung itu, yang pertama kali dituding apa? Oh, ini jaringan terorisme Islam. Sudah langsung ke situ. Padahal ada pendapat-pendapat yang lain. Ada yang mengatakan, oh ini pasukan merah Jepang yang dendam dulu dibom ya, Hiroshima dan Kawasaki. Kawasaki. Motor kan. Nagasaki dan Hiroshima. Sebagian lagi ada yang berpendapat, oh itu warga Amerika sendiri yang memang kecewa dengan pemerintahnya, seperti ada kejadian beberapa kasus pengeboman yang dilakukan oleh warga Amerika sendiri. Tapi yang paling mudah kalau nuduh Jepang ini repot ini. Amerika nuduh Jepang rame. Maka yang paling mudah adalah oh ini Islam, kaum muslimin. Maka dengan runtuhnya gedung WTC ini akhirnya Irak diinvasi, Afghanistan juga diinvasi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, apapun dibalik itu semua tindakan terorisme tidak dibenarkan. Kalaupun harus membunuh orang-orang kafir, adalah pertama harus kafir harbi dan juga dalam perang. Jangan sembarang dibom. Ada hotel dibom, di situ tidak jaminan orang kafir semua, dan kalaupun kafir apakah juga dipastikan kafirnya harbi. Yang jadi korban juga banyak dari kalangan kaum muslimin. Maka intinya akidah Khawarij memang mengajarkan bahwa selain mereka kafir dan halal darahnya ditumpahkan boleh. Bahkan muslim yang lainnya menurut mereka kalau tidak bergabung dengan akidah mereka, dengan agama mereka, dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Nah, adapun tindakan terorisme pada hari ini banyak kemungkinan apakah didasari dengan akidah, itu akidahnya Khawarij bisa jadi, ataukah itu juga settingan agar ada proyek
dan untuk merusak nama baik Islam, Allah alam. Tapi pada intinya kita tidak sepakat dan setuju dengan tindakan seperti itu. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin sekilas tentang kemunculan Khawarij, sejarahnya dan juga akidahnya. Maka mudah-mudahan setelah kita paham, kita jangan serampangan dalam mengkafirkan saudara-saudara kita yang tidak sejalan dan sepaham dengan kita. Lebih-lebih kalau perbedaannya hanya masalah furu', masalah fikih, ini lebih kita harus besar lagi toleransi kita kepada saudara-saudara kita. Baik, ini adalah sebuah keberhasilan iblis dalam melakukan talbis, tipu daya kepada orang-orang Khawarij, di mana mereka memiliki akidah yang menyimpang dan tertutupi, terkelabui dengan dalil-dalil yang mereka yakini dalilnya benar, hadisnya sahih, ayatnya ada, tapi pemahamannya disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, sehingga akhirnya yang benar menjadi jauh dan justru mereka berada dalam kesesatan-kesesatan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang dzikru talbisihi ala rafidhah, yaitu talbis iblis kepada orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.